Ada orang bercadar itu, dia ikut konser di tengah para laki-laki, sampai kemudian dia menggunakan pakaian yang besar yang tebal. Ketika beliau itu mengendarai kuda, sampai orang-orang itu bicara, ini siapa? Laki-laki siapa? Saya warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran dan mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwallazi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tadzalu hasna idza syi'ta sadifillah rahimani wa rahimakumullah, yang dipenuhi dengan hati kegembiraan karena hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di alam terbuka, yang ini adalah satu karunia oleh yang dikasih Allah kepada diri kita, ya, maka wajib kita syukuri. Monggo niatkan lurus di dalam kegiatan ini, karena jangan sampai salah, ya, karena mungkin melihat promonya, nanti pokoknya saya tak selfie di 100 tempat, ya, jangan sampai, ya, hati-hati. Orang yang sangat gembira itu bisa bermasalah, tapi orang yang susah juga bermasalah, ya. Makanya antum di sini itu bukan dalam rangka antum meluapkan hawa nafsunya, ya, sampai lupa anaknya aja hilang umpamanya, ya, itu saking senengnya itu, ya, jenengan kelingan-kelingan nanti di rumah, wah anaknya ndi, ya, seperti itu jangan sampai. Tapi kesedihan di rumah juga jangan sampai, ya, main di sini bayangannya suaminya yang lagi, ya, ndak lah ini, ya. Makanya ya sejenak kita mungkin refresh, karena memang Rasulullah SAW juga sering mengajak, bahkan Rasulullah itu kalau mau berpergian mengundi, ya, beliau ngundi siapa yang kemudian dapat jatah, ya. Maka beberapa istrinya kemudian berkisah tentang bagaimana nikmatnya di samping Rasulullah ketika berada di luar rumah. Aisyah pernah menyampaikan, saya adu lari sama Rasulullah. Ketika saya kalah dengan Rasulullah, maka ketika Rasulullah itu sudah menua dan badannya sudah mulai gemuk, maka aku tantang lagi Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang saya akan membalasmu. Maka pada saat itu Aisyah itu menang, dan disebutkan oleh Aisyah, Rasulullah itu tersenyum dan giginya kelihatan. Maknanya memang penuh dengan fresh, ya. Keluarga antum semuanya ini adalah penuh dengan gembira, tapi ingat, kegembiraan itu adalah kegembiraan yang jangan terlalu, ya, karena saya mendapati saya ngerukyah beberapa orang itu terlalu gembira itu bisa kerasukan, ya, kerasukan. Makanya apalagi ini di alam terbuka, ya, alam terbuka. Makanya antum jangan nanti kebablasan, ya, kebablasan, ya. Akhwatillah, sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya ila yaumil qiyamah. Saya akan membacakan satu ayat, mudah-mudahan ini nanti menjadi pelajaran kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, Allahul ladzi khalaqakum, Allah menciptakan kalian. Pertama, antum semuanya ini pertama dha'fin, lemah, ya, ba'da dha'fin, kemudian apa? Kuatin.
Antum itu kemudian diciptakan oleh Allah. Ingat, ternyata yang ketiga Allah menyampaikan lagi, ja'ala quwatin du'fin, bahkan syaibah. Kemudian antum ini beruban. Ya. Para mufassirin, para ulama menyampaikan apa yang disebut kuatin. Kuatin itu masa muda. Makanya tidak ada sejarahnya di dalam Islam. Masa muda itu lemah, lemah ilmunya, lemah ifahnya, lemah keinginannya, itu tidak ada. Bahkan kalau kita baca contoh-contoh muda itu banyak sekali. Ada Ibrahim alaihissalam, ada Musa alaihissalam, ya, ada yang lainnya. Tapi apakah perempuan itu tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran? Ada. Coba siapa yang tahu? Yang mudi disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang ngerti? Siapa? Ya, ada pemudi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, yang pertama adalah saudaranya Musa alaihissalam. Ketika membawa misi, ibunya kemudian yang melarutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Kemudian Mbak Musa ini, ya, Mbak Musa yang pada saat itu masih remaja, kemudian sampaikan, antum membawa misi untuk keselamatan adikmu. Ya, maka subhanallah, bahkan ada ketika ditelaah oleh para ulama betapa luar biasanya, sampai-sampai dia itu tidak mungkin kalau dia itu kemudian dilarutkan, dia berjalan di tepinya. Bahkan beliau ini ketika ada orang, beliau itu bersembunyi, tapi jangan sampai kemudian kelewat. Sampai kemudian ketika Musa ditemukan di kerajaannya Fir'aun, maka kemudian dia masuk dan berdialog. Masih muda. Apa? Ketika Nabi Musa kemudian diangkat, tidak ada, ketika beliau menangis kemudian tidak ada satupun orang yang mampu untuk menyusui beliau, maka beliau kemudian mengajukan argumen, bagaimana kalau seandainya saya mencarikan susuan untuk si bayi ini, ya, maka kemudian dari pihak kerajaan, apakah engkau mengetahui? Saya akan berusaha. Dan ternyata itu adalah ibunya. Masya Allah, ya, membawa misi yang besar terhadap keselamatan Nabi. Yang kedua, apakah ada lagi? Ada lagi. Siapa? Putrinya Nabi Shu'aib alaihissalam. Putrinya Nabi Shu'aib itu kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dipuji karena apa? Beliau ini menjaga kehormatan kewanitaannya. Ketika ayahnya itu sudah sepuh, Nabi Shu'aib, beliau ini kemudian bekerja membantu bapaknya untuk mengembalakan kambing. Maka beliau itu ketika mau meminumkan, beliau itu tidak mau berdesak-desakan. Ya, makanya hari ini beda sekali. Ya, wanita keren itu, kalau wanita itu, ya, bisa berada di satu barisan sama laki-laki dalam satu konser, gitu ya. Lah ini ya, ya. Bahkan saya lihat di Timur Tengah itu, ya, ada orang bercadar itu, ya, ikut konser di tengah para laki-laki. Ya, lah ini ya. Nah, mungkin bagi kita di sini mungkin alhamdulillah Allah memberikan, ya, mungkin heran. Ya, antum aja yang enggak pakai niqab itu saja mungkin heran. Kok iso ya? Gitu ya. Nah ini ya. Makanya ini putrinya Nabi Shu'aib itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjaga. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian melihat wanita ini kok lama sekali, yang lainnya sudah pada pulang, masih diam saja, maka Nabi Musa kemudian mengulurkan tangan. Pripun Mbak, enten masalah, gitu ya. Anu, kawula niki badhe nganu napa meminumkan kambing, tapi saya tidak mau berdesak-desakan, saya nunggu dulu sampai antrian itu selesai dari para lelaki. Maka pada situ Nabi Musa kemudian membawa itu dan meminumkannya. Maka ketika pulang bapaknya terkejut, loh, waktunya masih sangat pagi, ya, biasanya sampai larut malam. Ini baru sore saja sudah pulang. Ditanya, ngopo kondok kok balik gasik, gitu ya. Oh, saya tadi ditolong oleh pemuda yang ada di luar. Ya, makanya sampai di dalam ayat itu Nabi Musa itu sampai memohon, ya Allah, saya mohon untuk bisa ditolong oleh keluarga ini. Dan ternyata yang keluar adalah seorang nabi, yaitu Nabi Shu'aib alaihissalam. Dan Nabi Shu'aib itu menerima Musa alaihissalam untuk bekerja, dan nanti hadiahnya itu adalah anaknya dari Nabi Shu'aib. Ya, subhanallah. Ya, makanya akhwati fillah, inilah satu toladan bagaimana menjaga sebagaimana putrinya Nabi Shu'aib. Lalu apakah
Di antara para sahabiah itu ada contoh-contoh teladan, seabrek segudang. Antum semuanya baca itu tidak selesai-selesai bagaimana istri Rasulullah itu teladan. Tapi saya ingin mengambil, ada namanya sahabiah Ummu Umayyah, ya, Ummu Umayyah. Dikatakan oleh para sahabat Ummu Umayyah ini adalah perisai di perang Uhud. Ketika laki-laki pada saat itu ngacir, laki-laki itu ketakutan karena mereka dipanah, ditombak. Maka apa? Ummu Umayyah itu kemudian menutupnya. Ya, beliau itu sampai, ya, karena wanita itu memang seperti itu, ditutup sampai kemudian dia menggunakan pakaian yang besar, yang tebal. Ketika beliau itu mengendarai kuda, sampai orang-orang itu bicara, ini siapa? Laki-laki siapa? Saya belum pernah lihat ciri-ciri orang yang seperti itu. Sampai Ummu Umayyah itu dalam sejarah, dalam tarikh itu disebutkan itu memberi semangat, wahai laki-laki, maju, jangan jadi pengecut kalian. Subhanallah. Makanya makanya Rasulullah itu sampai sangat berbangga dengan Ummu Umayyah ini. Sampai-sampai beliau ini adalah salah satu yang kemudian, ya, melindungi Rasulullah dengan pedangnya. Masya Allah, ya, itu wanita di dalam dini. Makanya antum semuanya yang masih muda, tadi di dalam, ya, ayat Al-Quran disebutkan, kuatin, antum kuat. Jangan sampai antum itu dilemahkan, ya, dilemahkan dengan banyak hal, dilemahkan dengan fashion, dilemahkan dengan berbagai hal. Tapi antum itu harus kuat. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, betapa kuatnya ilmunya sampai beliau ini menjadi perawi hadis nomor 3. Yang lain banyak sampai sulit disebutkan. Bahkan saya membaca kemarin itu ada perawat nomor 1 mungkin di dunia ini, coba tidak cuma di dalam, karena beliau nanti mendirikan klinik di sebelah Nabawi. Ternyata itu adalah kaum muslimin, ya, itu atas suruhan Rasulullah, karena dulu beliau ini membantu untuk pengobatan para pasien di dalam beberapa peperangan, ada perang Badar, ya, perang Uhud, gitu ya. Beliau ini yang mengobati, maka dan ajarilah para wanita untuk dia menjadi mu'alij, ya, menjadi orang-orang yang menyembuhkan saudaranya, ya. Maka ini akhwati fillah, monggo silahkan nanti antum akan ada kegiatan, tapi saya mengingatkan antum semuanya jaga, jangan sampai terlalu kegembiraan antum ini terlalu, ya, saking gembiranya jilbabnya dilepas, ya, lalen, enggak tahunya, ya, saking gembiranya, apalagi nanti nomor 1, wah sudah, ya, antum mandi lumpur umpamanya, ya, seperti itu, ya. Nah ini, ya, tanya dijaga, si yang bawa anak, yang dah bawa anak lego mesti alhamdulillah orang bawa, ya, ini, ya, orang nyeri buti, ya, seperti itu, ya. Justru yang bawa ini, ya, yang sangat luar biasa, cuma dibagi, tapi anaknya pun dibahagiakan, ya, ya. Yang tidak bawa saya tidak tahu, gitu, ya. Nah ini, nah, oh sudah, yo paling enggak yang bawa suaminya, gitu, ya. Nah, ini. Kami akhwati, ya, mudah-mudahan bermanfaat, monggo semangat, kuat antum di dalam ibadah antum ini adalah generasi terbaik, ya, karena antum ini adalah muslimah, ya, makanya antum itu adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.